Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan sekarang kita sampai pada pembelajaran 5. Ini adalah halaman 43 ya. Nah, pembelajaran yang lain bisa didapatkan di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Efektif untuk laptop atau komputer. Pengguna handphone ya langsung saja tab channel ya, masuk ke dalam channel lalu cari playlistnya kelas 2 buku tematik ya. Oke, kita langsung bahas. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarganya pergi ke rumah kakek. Weh, saya sendiri ke rumah kakek ternyata. Rumah kakek berada di desa, di dekat sawah kakek terhadap sungai. Waduh, pasti indah ini. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Weh, ladalah. Bermain kucing dan tikus. Weh, ya, asik ya sungainya. Ayo lakukan gerakan berlari dalam air. Setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala pemiliknya. Ini pemimpin pasukan bebek ya. Bacalah dongeng fabel berikut ini di kelasmu. Bebek selalu hidup rukun ya. Bebek tidak pernah berpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari. Dengan mengikuti satu pemimpin, mereka terkenal sebagai makhluk paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sedikit pun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompak kawan bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah. Guman Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari ini Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dari kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihatlah pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Hehehe. Ujar Cerpelai pandai menghasut. Namun sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek dia datangi. Namun tak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Karena kami saling mempercayai satu sama lain. Wek. Salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Ia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Ia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi. Tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar, jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia, ya, Cerpelai tidak mampu ya memisahkan mereka, walaupun menghasut ya. Kaum bebek rukun ya. Nah, kita lanjutkan. Siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Bebek dan Cerpelai. Dan Cerpelai. Ya. Wah, kita lihat wajahnya Cerpelai kelihatan jahat gitu ya. Waduh, malu menghasut Cerpelai itu sukanya. Wah. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah makhluk yang terperdaya oleh pemimpinnya. Ya, bebek adalah makhluk yang diperdaya oleh pemimpinnya.
oleh pemimpinnya, ya, dan bisa dicerai-berai, ya, atau dipisahkan. Lihat di sini dia menghasut, ya, dia akan mengadu domba, ya, muncul jahat, ya, dia akan mencerai-berainya dengan adu domba, dengan mengadu domba, ya, dengan mengadu domba, ya, dia menghasut satu persatu. Cerai menghasut bebek agar meninggalkan kelompoknya. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka rukun, hidup rukun. Cerai tidak menyangka jika bebek itu begitu kompak, atau kita lihat di sini, ya. Saling mempercayai satu sama lain, ya. Karena kami saling mempercayai satu sama lain. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak, ya. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Ya, itu aja kita kalimatnya. Dia tidak menyangka jika bebek begitu kompak. Cerai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena malu, ya. Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka sering bercerita seusai bermain. Tulislah kegiatan yang digemari teman-temanmu di sekolah, ya. Kalau zamannya Pak Ali dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak, ya, main kelereng, ya, di sekolah. Terus loncat tali, main sepak bola, ya, di halaman, ya, itu dulu. Nah, mungkin sekarang masih banyak juga yang memainkan itu, ya. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan kegiatan yang digemari. Kegiatan yang digemari misalnya yang suka loncat tali siapa? Yang suka main kelereng? Yang suka bercerita, ya, bercerita. Terus kegiatan apa lagi? Ini kalian tuliskan sendiri. Yang lagi ngetren sekarang apa? Diskusikan dengan teman sebangku tentang sikap kamu terhadap teman yang memiliki kegiatan yang digemari berbeda, ya. Nah, bagaimana sikap kamu terhadap teman yang memiliki kegiatan yang digemari berbeda? Menghargai dan menghormatinya. Kita harus menghargai atau menghormati, ya, permainan kesukaan mereka, ya, kegiatan yang digemari mereka, yang mereka gemari. Ya. Kegiatan bersama orang tua menuliskan kegemaran para anggota keluarga di rumah. Apakah ada yang suka main game, ya, main HP, sosial media? Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Fabel itu cerita tentang hewan. Dengarkan dengan seksama dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dibawakan oleh guru, ya. Sang Kancil dan Cicak Badung. Sang Kancil dan Cicak Badung. Coba saya cari di sini, ya. Sang Kancil dan Cicak Badung ini tadi tema 5, ya. Di sini ada buku guru. Kita lihat di tema 5. Belum saya siapkan tadi, ya. Ternyata ada cerita tema 5. Ini tema berapa? 2. Kita menuju tema 5. Sang Kancil ini tema 3. Dan Cicak Badung ini tema 4. Ya, kita cari tema 5.
Ada di sini pasti. Ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini dia. Sang Kancil dan Cicak Badung. Kita cari ceritanya. Ya. Loh, ini teman mana ini? Sang Kancil dan Cicak Badungnya ini. Nah, ini dia. Wah, ini kok nggak ada ya? Tema 6 ya, bukan tema 5, tema 6. Maaf. Tema 6. Nah, di sini. Kita baca sama-sama. Kita scroll dulu. Ah, ini dia. Sang Kancil dan Cicak Badung. Oke. Suatu ketika, ya, ini pakai ini aja. Sebentar. Biar bisa ini. Suatu ketika Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Ya, jadi dia meloncat-loncat di sepanjang parit, kancilnya, terus semutnya di pinggir. Ya, sambil menari dan bernyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel sedang merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut mengerubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkat ke atas perahu daun. Begitulah cara bermain dihentikan sejenak, ya. Ya, begitulah acara bermain dihentikan sejenak karena mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata, merayap cepat, menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, ada pencuri, ada pencuri, teriak para semut dengan kagetnya. Kancil, ya, yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang bijaksana ini membisikkan sesuatu rencana kepada semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-bentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh semut. Mereka tertawa terturi berbandengan tangan menari-nari sambil sebentar-bentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang bernyanyi dengan syair lagu yang lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir. Buat makan nanti, tralala, trilili. Pada saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah tetapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa, para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah lari itu menjadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu, rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian ia sudah tertidur kekenyangan dan lupa pertanyaan timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut, maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya?
Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tidak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan strawberry yang banyak sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling pandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura, mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencuri adalah si cicak yang bandel. Biar nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat, biar dia tidak mencuri lagi, kata kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan dengan apel ya, bukan stroberi ya, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan yang kurang baik pada makhluk-makhluk yang baik hati. Ya, itu ceritanya. Ya, kita kembali ke sini lagi. Ya, tulislah kembali dongeng sang kancil dan cicak badung dengan bahasamu sendiri. Ya, ya. Sang kancil dan cicak badung dan cicak badung. Ya, cicak badung ya suka mencuri makanan. Ya, suka curi makanan. Ya, dan semut ya minta nasihat pada semut minta nasihat pada kancil bagaimana cara ya agar cicak tidak melakukan itu lagi, tidak mencuri lagi. Akhirnya kancil memberi ide untuk menjebak cicak dengan cabai biar kapok, biar kepedasan dan kapok ya. Tetapi sebenarnya kancil tidak tega sama cicak ya, dan tahu ya bahwa semut sangat jujur, pasti tidak bisa menahan tawa, bisa menahan tawa. Akhirnya ya buah cabai diganti dengan apel. Diganti dengan apel ya. Mengetahui ini ya, hati cicak jadi tersentuh ya,
dan berjanji tidak mencuri lagi. Tidak mencuri lagi. Ya, ini diceritakan dengan bahasa lain. Ya. Diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman. Tuliskan hasil diskusimu. Ya, kita harus selalu menjaga kerukunan dan kekompakan. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, ini rukun ini. Tidak rukun dong, bertengkar kok bagaimana Pak Alin? Tidak rukun. Kalau ini yang rukun, ini rukun. Kalau ini berebut mainan tidak rukun. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Kring. Kentongan pendek. Tuk 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 tuk. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Ya. Bunyi detak jam ya, detak jam. Ya, dan bunyi ini apa? Bunyi detak jam dan bunyi apa ya? Detak itu kan ini apa? Pendek tek 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 ya. Yang panjang adalah bunyi ini apa? Pompa air. Ya. Bunyi yang lebih panjang adalah bunyi pompa air. Begitu dinyalakan kan lama. Kalau bunyi yang pendek, detak jam. Misalnya gitu. Beri tanda garis bawah untuk nada centang. Beri tanda garis bawah untuk nada yang panjang. Lagu ayamku berikut. Ya. Ada lagu ayamku di sini. Ini pendek ya. Kok 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 kok. Beri tanda garis bawah untuk nada yang panjang. Garis bawah yang panjang. Kok 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 kok. Lihatlah ayamku. Ayamku panjang. Kok 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 kok. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Nah, gitu ya. Ini yang panjang. Kok 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 kok. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kita nyanyikan yuk pakai gitar. Ya, kita sama-sama ya. Kok 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 kok. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Ayo sama-sama ya, kita nyanyikan. Yang ada garis merahnya itu yang panjang ya. Kok 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 kok. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Sekali lagi ya, kita sama-sama. Kok 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 kok.
lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Itu ayam dan anaknya, kok 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 mencari makan. Nah, bisa merasakan mana yang panjang, mana yang pendek. Nah, ayo bernyanyi, ayo nyanyikan lagu ayamku, perhatikan panjang dan pendeknya nada lagu ayamku. Kancil semut cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Ini 12 apel. Ya, kumpulan buah apel tersebut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siti membagi kumpulan apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak, ya. Nah, dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar di bawah ini, ya. Jadi agar sama banyak harus 6 ya, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing 6. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/12, ya, 6/12, maaf. 6 bagian dari 12 yang ada. Setengah dari kumpulan buah tersebut adalah 6 buah, ya. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada apel di bawah ini. Masing-masing dapat 4. 1, 2, 3, 4 garis. 1, nah di sini aja. 1, 2, 3, 4 garis. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, menjadi 3 bagian, ya, sama banyak. 3 bagian yang sangat sama banyak. Masing-masing bagian menyatakan pecahan, ya, ini 4 ya. 4/12. 4/12. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. Ya, 4 buah. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian sama banyak, ya, dengan cara menggambar garis pemisah pada apel dapat 3/3. Nah, di sini. Nah, masing-masing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 3/12. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1/3. 3 buah, maaf. 3 buah. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Kegiatan bersama orang tua menyanyikan lagu ayamku bersama orang tua. Mau sekali lagi? Nanti saya berikan video terpisah deh, ya. Oke. Mengetahui tugasku di rumah sudah tahu kan? Melakukan gerak berjalan dan berlari, menentukan pecahan setengah seperti ini ya. Ini adalah setengah bagian. Mengetahui pecahan sepertiga, ini adalah sepertiga bagian, ya. Mengetahui pecahan 1/4, ini adalah 1/4 bagian, ya. Jadi sudah tahu. Mengetahui fabel yang berkaitan dengan hidup rukun, ada cerita bebek, ya, itu hidup rukun, ya. Mengetahui sudah melihat kuat lemah bunyi, bebek dan cicak tadi ya, cicak, ya termasuk rukun juga sih, ya. Mengetahui kuat lemah bunyi, mengetahui panjang pendek nada berbirama 2. Kok 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 kok, lihatlah ayamku. Ayamku, ayamnya panjang. Lihatlah ayamku, yamnya panjang ya. Oke. Menyanyikan lagu berbirama 2 dan mengetahui karakteristik individu di rumah berdasarkan jenis warna, kesukaan, kegemaran, dan agama, ya. Nah, untuk tema lain, subtema 2 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.